Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Yulia Widayanti dengan NIM 43010220098. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan dengan jurusan Kimia tahun 2022. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Sebelumnya saya akan bertanya di sini, apakah sudah ada yang memahami apa itu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm? Ya, jika kalian belum memahami apa itu reaksi eksoterm dan endoterm, silahkan menyimak video kali ini. Jangan lupa untuk mencatat hal-hal penting apa saja yang kalian dapatkan supaya nantinya tidak lupa terkait pelajaran yang sudah dipelajari. Oke, langsung saja. Apa saja sih yang akan kita pelajari pada video kali ini? Yakni apa itu reaksi eksoterm, kemudian apa itu reaksi endoterm, kemudian bagaimana sih cara membedakan antara kedua reaksi itu. Oke, sebelum kita mempelajari terkait reaksi eksoterm dan reaksi endoterm, kita perlu mengetahui terkait termokimia, karena reaksi eksoterm dan reaksi endoterm itu terdapat dalam ilmu termokimia. Di sini adakah yang sudah mengetahui apa itu termokimia? Jika sudah mengetahui, silahkan menjawab di kolom komentar ya. Jadi, ilmu termokimia adalah suatu cabang ilmu kimia yang mempelajari terkait energi yang menyertai pada suatu reaksi. Nah, dalam mempelajari termokimia itu ada kaitannya dengan sistem, kemudian ada kaitannya dengan lingkungan, dan ada kaitannya dengan entalpi. Selanjutnya kita akan membahas terkait sistem. Nah, sebelumnya amatilah gambar ini. Adakah yang sudah mempunyai gambaran apa itu sistem? Oke, kalau belum memiliki gambaran terkait apa itu sistem, silahkan memahami pemahaman ini. Sistem adalah bagian spesifik atau khusus yang sedang diamati, atau segala sesuatu yang menjadi objek dalam penelitian. Nah, kemudian kembali lagi pada gambar ini. Di sini yang termasuk sistem adalah yang ini, cairan di dalam tabung reaksi yang sedang diamati oleh ilmuwan. Ini adalah sistemnya. Apakah sudah dapat dipahami? Oke, kemudian kita lanjut ke pengertian dari lingkungan. Apa sih itu lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Nah, pada gambar yang tadi, nah, di sini kan ada tabung reaksi, kemudian ada suhu yang mempengaruhi reaksi pada larutan ini, itu termasuk ke dalam lingkungannya. Contoh dari lingkungan seperti termometer, kemudian tabung reaksi, glass beaker, dan lain sebagainya. Kemudian kita membahas terkait entalpi. Nah, di sini ada yang sudah mengetahui apa itu entalpi? Oke, jadi entalpi adalah jumlah energi dalam suatu sistem dengan kondisi yang tetap, dan entalpi merupakan penjumlahan dari kerja yang dilakukan oleh sistem dengan energi yang terkandung dalam sistem tersebut. Nah, sudah dapat dipahami kah? Kemudian dari pengertian tersebut, entalpi itu dinotasikan dengan H, dan dengan rumus H sama dengan E dijumlahkan dengan W. Dengan E adalah energi dan W adalah kerja sistem. Nah, energi di sini memiliki satuan Joule dan kerjanya juga memiliki satuan Joule. Kemudian, menurut hukum kekekalan energi, energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Akan tetapi, suatu energi itu hanya dapat berubah
berubah bentuk dari bentuk energi yang satu menjadi bentuk energi yang lainnya. Nah, dari pengertian di sini, tadi kan entalpi itu adalah jumlah energi dalam suatu sistem. Nah, di sini entalpi tentunya berkaitan dengan energi. Karena energi itu tidak dapat berubah, maksudnya tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi hanya dapat berubah, maka di sini entalpi itu juga tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, sehingga kita hanya bisa mengetahui delta dari entalpinya. Kemudian rumus dari delta entalpi adalah H produk dikurangi dengan H reaktan. Sebagai contoh, reaksi A, reaktan A menjadi produk B. Nah, di sini maka nilai dari delta H-nya itu, cara menghitungnya adalah entalpi dari B, produknya ini kan berupa B, dikurangi dari entalpi reaktannya, yakni entalpi dari A. Kemudian nilai dari delta H itu dapat berupa atau dapat bernilai positif dan dapat bernilai negatif. Nah, delta dari entalpi ini dapat bernilai positif apabila nilai dari entalpi produknya lebih besar dari reaktan. Jadi tadi kan entalpi produk dikurangi reaktan. Jadi ketika nilai dari entalpi produknya lebih besar, ketika dikurangkan, maka delta H-nya otomatis dia menjadi positif. Kemudian delta H juga bisa bernilai negatif. Nah, delta H bernilai negatif ini apabila nilai dari entalpi reaktannya lebih besar. Jadi ketika produknya dikurangi reaktan dan reaktannya ini bernilai lebih besar, maka dia nilainya akan negatif. Sampai di sini adakah yang masih bingung? Oke, kalau sudah paham, kita lanjutkan. Berdasarkan perubahan entalpinya, reaksi kimia itu terbagi menjadi dua, yakni reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Di sini adakah yang sudah mengetahui pengertian saja dari reaksi eksoterm atau reaksi endoterm? Bagi yang sudah mengetahui pengertiannya, bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah ini ya. Jika belum mengetahui, silahkan disimak kembali. Nah, kemudian untuk penjelasan selanjutnya adalah terkait reaksi eksotermik. Nah, tadi kan kita sudah men-spill dikit gitu ya, terkait tadi saya menyebut reaksi eksotermik, kemudian reaksi endotermik. Nah, sekarang kita membahas terkait reaksi eksotermik. Reaksi eksotermik yaitu reaksi yang membebaskan kalor dari sistem ke lingkungannya. Jadi di sini si sistem ini melepaskan kalor, dilepaskan ke lingkungannya karena si sistem ini melepaskan kalor, maka dia memiliki delta H yang bernilai negatif. Nah, dari pembahasan tersebut, adakah yang bingung atau mau ditanyakan? Jika masih ada anak-anak yang bingung, dapat menuliskannya di kolom komentar, nanti insya Allah akan saya jawab gitu ya. Oke, sebelumnya pertanyaannya nanti ditulis atau ditampung dulu lah ditulisannya, baru nanti dituliskan di kolom komentar ketika sudah selesai menonton video ini ya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian adalah pengertian dari reaksi endoterm atau reaksi endotermik. Nah, reaksi endotermik ini adalah reaksi yang menyerap kalor dari lingkungan ke sistemnya. Nah, jadi si sistem ini itu malah dia menyerap lingkungan dari kalor-kalornya. Jadi energi di lingkungan itu diserapi si sistem, sehingga sistem ini mempunyai delta H yang bertanda positif karena tadi kan dia menyerap kalor dari beberapa lingkungan di sekitarnya gitu. Nah, ada dari ini
dari pengertian reaksi endotermik ada yang mau ditanyakan nggak ya? Seperti tadi, jika mau ditanyakan, ditampung dulu di buku tulis, kemudian nanti dituliskan di kolom komentar. Oke, selanjutnya adalah terkait diagram entalpi. Tadi kan kita sudah membahas reaksi eksotermik sih, reaksi yang melepas kalor dari sistem ke lingkungannya. Kemudian reaksi endotermik itu kan reaksi yang menyerap kalor, menyerap kalor dari lingkungan ke sistemnya gitu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih diagram tingkat energinya gitu. Diagram tingkat energinya yang pertama itu reaksi eksoterm ini ya. Nah, di bagian sini, pencet. Nah, di sini reaksi eksoterm itu mempunyai nilai entalpi yang lebih rendah. Reaktannya itu memiliki, saya salah menyebutkan. Jadi pada reaksi eksotermik ini nilai entalpi reaktannya itu lebih tinggi daripada produknya. Nah, sehingga ketika reaktannya ini memiliki nilai entalpi yang lebih besar, maka nilai dari delta H bernilai apa ya? Iya, benar sekali, bernilai negatif, karena tadi kan rumus dari delta entalpi itu produk dikurangi dengan reaktan, dan ketika reaktannya itu mempunyai nilai yang lebih besar, maka ketika dikurangkan dengan entalpi produknya, maka dia memiliki nilai yang negatif. Ya, pintar sekali. Kemudian ini ada reaksi endotermik. Nah, pada reaksi endotermik ini si entalpi produknya, tadi kan entalpi reaktan ya, di sini itu yang di atas entalpi produknya lebih besar daripada entalpi reaktannya gitu. Jadi pada reaksi endotermik ini dia memiliki delta entalpi yang bernilai positif, karena tadi pada reaksi endotermik itu kan dia menyerap apa melepas? Iya, benar sekali, pada reaksi endotermik itu kan dia menyerap kalor dari lingkungannya. Jadi si sistem ini memiliki delta H yang bernilai positif. Nah, kemudian dari beberapa pengertian yang sudah kita bahas tadi ya di video sebelumnya, kita dapat memberikan beberapa perbedaan antara reaksi eksotermik dan reaksi endotermik. Nah, di sini adakah yang sudah memiliki gambaran gitu terkait? Saya Bu mau jawab. Saya Bu sudah mengetahui perbedaan reaksi eksotermik dan endotermik dari gambar itu. Gitu. Oke anak-anak, sekarang kalian silakan menulis apa saja perbedaan yang kalian tangkap dari gambar yang Ibu tayangkan ini. Ibu beri waktu berapa ya? Ibu beri waktu 15 detik. Oke? Kemudian nanti silahkan kalian mengisinya pada kolom komentar yang tersedia di bawah ini ya. Oke, hati-hati anak-anak, jangan sampai terbalik. 13, 14, 15, selesai. Oke, pada ini pertama saya akan membahas terkait reaksi isotermik dulu ya. Di sini kan gambarnya ini sistem, kemudian ada panah keluar-keluar. Apa sih Bu ini maksudnya? Nah, jadi pada reaksi eksotermik itu sistem ini melepaskan kalor ke lingkungannya. Nah, sehingga ini panahnya keluar-keluar, ini dia mengeluarkan kalor. Tadi kalau reaksi eksotermik, maka delta H-nya bernilai, iya benar sekali, dia bernilai negatif. Karena dia melepaskan kalor dari sistem ke lingkungannya, maka delta H-nya bernilai negatif. Ya, pintar sekali. Kemudian di sini ada reaksi endotermik. Nah, di sini ada panah ke dalam. Ini apa sih Bu artinya?
Nah, panah ke dalam ini artinya pada reaksi endotermik si sistem menyerap kalor dari lingkungan-lingkungannya. Nah, ini kan lingkungan-lingkungannya. Jadi si sistem ini menyerap kalor dari beberapa lingkungannya sehingga dia memiliki delta H yang bernilai, iya benar sekali, bernilai apa? Positif. Pada reaksi endotermik memiliki delta H yang bernilai positif. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak ya? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke fenomenanya. Nah, ini adalah beberapa contoh dari reaksi eksotermik dan reaksi endotermik. Nah, di sini saya ingin meminta kalian mencoba menjawab terlebih dahulu ya. Saya beri waktu 15 detik lagi untuk menjawab beberapa gambar ini. Apakah dia, misal ini pembakaran kayu, dia masuk ekso apa endo ya. Kemudian ini es mencair, kemudian ini membakar telur, dia masuk ke dalam reaksi apa ya, itu ya. Oke anak-anak, saya beri waktu 15 detik dari sekarang. Oke, selesai. Oke, silahkan menyimak kembali penjelasan dari saya. Untuk yang pertama, ini ada kayu yang dibakar. Ketika pertama kali membakar kayu, maka reaksi yang terjadi itu adalah reaksi endotermik. Ya, benar sekali. Adakah yang menjawab benar? Iya, banyak sekali ya. Jadi ketika kita pertama kali menghidupkan korek, kemudian kayunya kita bakar, itu termasuk ke dalam reaksi endotermik karena pada proses tersebut membutuhkan kalor untuk agar kayunya itu bisa terbakar. Nah, kemudian ketika kayu itu sudah terbakar, lama-kelamaan kita menjadi panas dong, ya kan? Nah, pada reaksi tersebut ketika kayu sudah terbakar itu termasuk ke dalam reaksi eksotermik karena si kayu ini melepas kalor ke lingkungannya, sehingga orang-orang yang berada di sekitar kayu bakar tersebut itu merasa hangat. Nah, kalian juga pernah kan ketika api unggun saat pramuka gitu kan? Nah, itu juga reaksi eksotermik karena kayu bakar tersebut kita gunakan untuk menghangatkan badan. Kemudian yang kedua ini adalah proses pencairan es, apa ini namanya, es krim ya. Ya, pada ini proses pencairan es krim tadi kalian jawab apa? Reaksi apa? Ya, reaksi endotermik. Karena di sini es dapat, es krim dapat mencair itu karena dia menyerap kalor dari lingkungannya sehingga dia dapat mencair sehingga leleh itu ya. Kemudian ini adalah contoh dari pembakaran telur. Nah, pada proses pembakaran telur ini kita membuang kalor apa kita membutuhkan kalor agar telur kita matang? Iya, jadi kita membutuhkan kalor sehingga dengan kalor tersebut telur kita nantinya akan matang gitu. Sini ada yang nggak pernah masak telur? Semuanya pernah ya. Oke. Jadi pada proses ini memasak atau menggoreng telur kita kan butuh kalor, sehingga dengan kalor tersebut kita mampu mematangkan si telur mentah ini menjadi telur yang matang dan enak dimakan tuh. Jadi karena kita butuh kalor, maka ini dinamakan reaksi endotermik. Iya. Sini adakah yang jawabannya benar semua? Alhamdulillah. Nah, setelah kita sudah mempelajari terkait materinya, kemudian kita juga sudah membahas terkait fenomena-fenomena di dalam kehidupan sehari-hari, saatnya kita mempraktikumkannya dengan menggunakan praktikum maya, yakni praktikum, dan dapat kita lakukan tidak di laboratorium karena ini kita tinggal pencet-pencet namun kita tetap mendapatkan ilmunya gitu ya. Oke, silakan anak-anak menyimak video kali ini dan jangan lupa menyiapkan catatannya ya. Jika tadi catatannya atau kertasnya sudah habis untuk menulis, ini mohon dipersiapkan kembali dan menyimak kembali.
gitu. Oke anak-anak, setelah kalian mempersiapkan kertas dan pulpennya dan menyiapkan, jangan lupa menyiapkan pikiran, kemudian boleh juga menyiapkan minum dan makanan agar tidak mengantuk menyimak video pembelajaran kali ini. Karena kali ini kita akan praktikum, namun kita tidak perlu menggunakan jas laboratorium, kita tidak perlu menggunakan sarung tangan, tapi kita hanya perlu menyiapkan pikiran dan inovasi kita supaya kita dapat memahami materi-materi dalam video praktikum kali ini. Oke. Jadi langkah yang pertama, kita perlu mengetikkannya di laboratorium maya. Ini ya. Oke. Dipencet yang paling atas. Nah, di sini kan sudah terlihat banyak sekali ya. Banyak sekali praktikum-praktikum yang dapat kalian gunakan. Kemudian klik lihat selengkapnya. Nah, kemudian kalian memilih terkait reaksi eksotermik dan reaksi endotermik yang ini ya. Baca pelan-pelan, jangan terburu-buru. Kemudian diklik. Nah, sekarang kita sudah sampai di halaman konten lab maya. Jadi kita ini akan praktikum secara online. Jadi kita tidak perlu berkotor-kotoran gitulah kayak gini ya. Sebelumnya saya akan mengenalkan di sini ada alat apa saja dan ada bahan apa saja. Karena di sini tentunya juga seperti praktikum-praktikum di laboratorium biasanya. Cuman bedanya ini kita dapat praktikumnya di rumah tanpa harus ke laboratorium sekolah gitu ya. Jadi di sini ada gelas beker. Kemudian di sini ada pipet tetes. Nah, bagaimana cara menghidupkan pipet tetesnya ini dengan cara mengklik. Nah, diklik, kemudian nantinya akan netes sesuai keinginan kalian, atau enggak kalian juga dapat mengetikkannya. Kemudian di sini ada termometer. Termometer yang akan mengukur perubahan suhu yang terjadi ketika kalian mereaksikan sesuatu atau mereaksikan beberapa larutan dan padatan yang ada di laboratorium ini ya. Kemudian di sini ada reaksi apa saja, bahan-bahannya ya. Kemudian di sini ada persamaan reaksinya dari bahan-bahan yang kalian campurkan. Kemudian di sini ada jumlahnya, jumlah dari larutan yang ingin kalian campurkan itu berapa, dapat kalian tuliskan di sini. Kemudian di sini ada suhunya, suhu larutan yang kalian campurkan, dan ini ada delta T atau nilai suhu akhirnya atau perubahan suhunya itu bernilai berapa. Nah, kemudian di sini ada teori atau bahan bacaan dari materi-materi yang dapat kalian baca. Dan di sini tadi kita sudah mempelajari di video yang sebelumnya ya. Sama saja di sini ada perubahan entalpi. Tadi perubahan entalpi disimbolkan dengan ya kata delta H. Kemudian di sini ada diagram energi dari reaksi eksotermi. Tadi juga sudah kita bahas ya. Oke. Kita tutup. Kemudian di sini ada tombol help atau jika kalian butuh bantuan dan kalian dapat mengetikkannya di sini ya. Oke, sekarang saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi tadi kan pada reaksi eksotermik itu kan si sistem ini dia melepas suhu, dia melepas kalor dari sistem ke lingkungannya. Jadi suhu sistemnya ini menjadi lebih rendah daripada lingkungannya karena kan kalornya ini kan dilepas gitu ya
ketika kalau dari sistem ini dilepaskan ke lingkungannya, tentunya sistem ini memiliki suhu yang lebih rendah daripada lingkungannya, karena ketika sudah ditransform gitu ya, sudah ditransform ke beberapa lingkungannya, sehingga sistem ini memiliki delta T yang bernilai negatif untuk reaksi eksotermik. Kemudian pada reaksi endotermik tadi kan si sistem ini kan menyerap kalor dari lingkungannya, dan ketika sistem ini menyerap kalor dari lingkungannya, tentunya sistem ini memiliki suhu yang lebih tinggi dong daripada lingkungannya, sehingga nilai dari delta T pada reaksi endotermik bernilai, iya benar sekali, bernilai positif. Oke, dapat diingat-ingat ya. Jadi pada reaksi eksotermik delta T-nya itu bernilai negatif, dan pada reaksi endotermik delta T-nya itu bernilai positif. Nanti kalian dapat memahami di sini di delta T ini ya. Nah Bu, kok ini delta T-nya berubah-ubah sih? Ini nanti saya cara lihatnya atau cara mengamatinya gimana kalau berubah-ubah tiap detiknya gitu ya. Jadi tidak perlu risau, tidak perlu bingung, dan tidak perlu susah. Ini nanti kalian ketika melakukan praktikum di laboratorium maya bagian eksotermik dan endotermik ini, kalian juga membutuhkan stopwatch. Jadi dengan stopwatch nanti kalian atur saja 1 menit, dan ketika 1 menit kalian amati delta T-nya ini bernilai positif apa negatif gitu ya. Ketika dia bernilai positif, maka dia masuk ke dalam reaksi endotermik, dan ketika dia bernilai negatif, dia masuk ke dalam reaksi eksotermik gitu. Oke, tadi di sini kan ada jumlah, ini dapat kita ketikkan sesuai dengan jumlah yang kita inginkan. Kemudian di sini ada persamaan reaksinya, dan di sini ada reaksinya gitu. Oke, langsung saja kita masuk ke percobaan yang pertama. Di sini ada HCl dan NaOH. Saya tanya dulu, HCl itu apa ya? Senyawa apa sih HCl itu? Iya benar sekali, HCl adalah asam klorida. Kemudian NaOH adalah natrium hidroksida. Oke. Untuk yang pertama kita mau apa dulu ya? HCl dan NaOH terlebih dahulu ya. Oke, untuk yang pertama kita mereaksikan terlebih dahulu asam klorida dengan natrium hidroksida. Nah, di sini dalam gelas bekernya sudah ada natrium hidroksida, dan di pipet tetesnya ini ada asam klorida gitu. Jadi nanti pipet tetesnya tinggal dipencet-pencet aja, atau enggak ini dituliskan ya. Namun ibu mau jumlah asam kloridanya sebanyak 20 ml. Jadi kita ketikkan 20 di sini. Nah, oke, asam kloridanya sudah diteteskan ke dalam natrium hidroksida. Kemudian kita amati delta T-nya ini selama 1 menit, biar konsisten ya gitu, biar lebih signifikan. Selama 1 menit kita amati terlebih dahulu dengan menghidupkan stopwatch. Oke, jangan dibiarkan, diamati terus sampai 1 menit. Kita lihat perubahan suhunya nanti, dia nilainya positif apa negatif gitu ya. Oke. Sudah hampir 1 menit. Kita tunggu sampai 1 menit. Oke, di waktu ibu sudah 1 menit ya. Ini tadi nilainya plus atau positif. Tadi sudah ibu jelaskan bahwa ketika nilai delta T-nya bernilai positif, maka dia termasuk reaksi apa ya? Nggak lupa kan? Termasuk reaksi apa? Coba dituliskan di kolom komentar ya. Oke, benar sekali, termasuk ke dalam reaksi endotermi, karena
nilai dari delta T-nya bernilai positif. Oke, kemudian di sini ada NaHCO3 dan HCl. Nah, anak-anak, Ibu mau bertanya terlebih dahulu, NaHCO3 itu apa sih? Ibu lupa ya, apa ya? Ada yang mau bantu nggak, NaHCO3 itu apa? Iya, benar sekali, NaHCO3 adalah natrium bikarbonat. Natrium bikarbonat ini biasa kita sebut, atau biasa yang orang tua kalian atau mamah-mamah kalian sebut itu soda kue gitu ya, yang direaksikan dengan asam klorida. Nah, di sini coba kalian lihat, di sini kok ada tulisannya H besar, C besar, L besar. Ini salah apa benar sih? Iya, salah. Ini sebenarnya H besar, C besar, dan L-nya itu kecil. Kemudian ini adalah persamaan reaksi dari natrium bikarbonat dengan HCl. Nah, kemudian natrium ini kan sudah ada natrium bikarbonat di sini, kemudian di sini ada asam kloridanya. Nah, asam klorida ini mau kita tetesi sebanyak 20 ml juga, seperti persamaan, seperti percobaan yang pertama tadi. Kita ketikkan 20 menit. 20 ml. Iya, sudah netes. Kemudian kita amati selama 1 menit seperti tadi. Oke. Oke anak-anak, kita dapat melihatnya delta T atau perubahan suhu dari reaksi antara natrium bikarbonat dengan asam klorida memiliki delta T yang bernilai negatif. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa ketika delta T-nya itu bernilai negatif, maka dia termasuk ke dalam reaksi eksotermi. Iya, pintar sekali. Kemudian selanjutnya yang percobaan ketiga ada COCl2 dan H2O. Nah, di sini di glass beakernya ada H2O. H2O itu air, kemudian COCl2 apa ya? Iya, benar sekali, COCl2 adalah padatan kobalt 2 klorida. Kemudian dapat kita lihat persamaannya, yakni COCl2 direaksikan dengan air menjadi karbon dioksida dan asam klorida. Nah, kemudian Ibu mau menambahkan kobalt 2 klorida sebanyak 20 gram. Kita ketikkan 20. Iya, kemudian ditambahkan padatannya, kemudian ditambahkan di air sini, dan kita amati perubahan suhunya selama 1 menit. Ya, di stopwatch Ibu sudah menunjukkan waktu 1 menit, dan ini delta T-nya bernilai positif. Tadi ketika delta T-nya bernilai positif, maka termasuk ke dalam reaksi apa ya? Ya, pintar banget sih anak-anak Ibu. Delta T-nya bernilai positif, maka dia termasuk ke dalam reaksi endotermi, yakni reaksi di mana sistem menyerap kalor dari lingkungannya dimasukkan ke dalam sistemnya, kalornya diserapi dari lingkungannya. Gitu ya. Oke. Sampai sini. Coba mau ada yang ditanyakan atau masih ada yang bingung nggak dari penjelasan Ibu? Silahkan, kalau yang mau bingung nanti dicatat, dicoret-coret dulu bingungnya gimana, kemudian dituliskan lah ya di kolom komentar, dan nanti akan Ibu jawab gitu ya. Kemudian ini yang terakhir ada natrium hidroksida dan H2O. Oke, di sini NaOH adalah natrium hidroksida dengan H2O. Natrium hidroksida di sini berbentuk padatan. Kalau tadi kan natrium hidroksidanya berbentuk larutan ya, karena sudah dilarutkan. Kalau di sini masih berbentuk padatan.
yang direaksikan dengan air. Kemudian di sini Ibu juga mau mereaksikan natrium hidroksidanya sebanyak 20 sesuai dengan percobaan sebelumnya. Ketik saja 20. Kemudian ya sudah ditaburkan, sudah dimasukkan ke dalam air. Kemudian kita amati delta T-nya selama 1 menit. Ya, diamati pelan-pelan perubahannya apa saja, apakah ada perubahan warna atau perubahannya nggak ada ya kalau perubahan warnanya ya. Oke, kita amati. Ya, sudah 1 menit. Kemudian kita lihat ini delta T-nya tadi bernilai positif. Jadi ketika delta T-nya bernilai positif, maka dia termasuk ke dalam reaksi, iya pintar sekali, ke dalam reaksi endotermik. Tadi ketika reaksi endotermik, maka delta T-nya positif dan delta H-nya juga bernilai positif. Dan ketika delta H-nya itu bernilai positif, maka entalpi dari produknya itu lebih besar apa lebih kecil? Ya, pintar, lebih besar, karena kan mencari delta entalpi itu produk entalpi produk dikurangi entalpi reaktan. Jadi ketika entalpi produknya itu lebih besar, maka dia memiliki delta entalpi yang bernilai positif. Oke anak-anak, kemudian langkah selanjutnya kalian coba praktekkan sendiri terkait dari praktikum yang sudah kita pelajari tadi. Nanti Ibu akan berikan soal pada video selanjutnya ya. Kemudian nanti kalian tulis jawabannya di buku tulis, kemudian men-scan-nya dan menguploadnya dalam bentuk Google Drive. Setelah itu kalian masukkan link Google Drive-nya ke komentar dan Ibu akan menilai masing-masing dari tugas kalian, kayak gitu ya. Oke, demikianlah video pembelajaran dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan apabila dalam penyampaian materi, kemudian penggunaan tutur bahasa yang kurang baik ataupun kurang bagus, saya mohon maaf. Dan saya juga mohon untuk memberikan saran ataupun kritikan dari video pembelajaran yang sudah saya buat, supaya kedepannya itu saya bisa menjadi lebih baik lagi dalam melakukan atau dalam membuat video pembelajaran ataupun media-media pembelajaran yang lainnya, sehingga saran dan kritikan dari Bapak Ibu dan penonton akan selalu saya tunggu-tunggu. Tentunya adalah kritikan dan saran yang positif yang nantinya akan membangun dan dapat saya jadikan sebagai acuan agar saya menjadi lebih baik ke depannya lagi. Mohon maaf sekali lagi, saya mohon maaf atas segala kesalahan. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.